mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Joni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti 1. 4 bungkus plastik klip ukuran masing-masing berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto seluruhnya 2,591 gram. 1 bungkus plastik klip berisi daun kering dengan berat neto 0,584 gram. 1 buah cangklong dikonsumsi untuk mengonsumsi narkotika dari sabu. 1 buah pepil untuk mengonsumsi ganja dirampas untuk pustakan. 1 unit uang sabu untuk pencuri uang warna hitam dirampas untuk negara. Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp5.000. Demikian bisa melakukan perbuatan masyarakat dengan tidak terbatas pada dakwaan 21 Agustus 2024 oleh kami maka ini saya hukum sebagai hakim ketua majelis bertonggaran hukum sarjana hukum dan hakim pimpin sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk dengan surat penetapan majelis hakim oleh ketua dan Jakarta Barat untuk 20 Barat tanggal 24 dalam persidangan yang berlaku pada hari Senin tanggal 26 Agustus oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota yang sama dibantu oleh Nurul Masyarakat Hukum sebagai pengganti pada Jakarta Barat dihadiri oleh jaksa hukum Ajal Kahya Sedekung pada Jakarta Barat serta penasihat terdakwa hadir tidak secara elektronik. Demikian putusan tersebut ya. Terdakwa bagaimana atau menyerahkan kepada penasihat hukum, saudara? Silakan penasihat hukum. Kalau terdakwa mau bicara silakan dibuka. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya terima kasih. Terima ya. Masuk hukum. Tutup hukum bagaimana? Pikir-pikir ya. Karena itu sidang menyatakan saya menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan berlaku. Sidang saya dan ya kita terima karena ya pertimbang hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Jadi yang terbukti di sini Ahmad itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri, tapi karena dia melampaui dari SEMA itu, karena buktinya harusnya kan ya di bawah 1 gram ya. Ini kan 2,5 gram. Kemudian 0,5 gram. Nah, berarti kan melebihi SEMA nomor 10. Nah, berarti ada SEMA yang terbaru. Apabila perbuatan pasal 114 ayat 1 narkotika itu terbukti, tapi dia itu adalah bukanlah sebagai pengedar atau penjual, dia adalah sebagai pengguna, berarti hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya dalam keputusan itu yang
membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam putusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Itu pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Bang John, nerima apa ajukan banding nantinya Bang? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang mungkin tadi sempat hakim juga sempat bilang Bang terkait yang bahwa Amar tidak terbukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu. Artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta Bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih Bang yang bakal Amar ambil? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu asumsi aja bahwa seolah-olah Amar ini pengedar, ini kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan dipertimbang hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi aja, melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan alat buktinya yang bisa dia dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Anda mungkin makin komunikasi sama apa tentang mungkin kemarin anaknya ulang tahun nih Bang, seperti apa sempat cerita nggak sih ke Bang John bisa ketemu anak? Ya saya 2 hari ini kan sibuk juga, jadi ya belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai PA kan sudah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar sudah menerima, kita sudah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak Bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar itu di sini. Seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah. Jangan langsung ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai ya kan dia harus ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam atau kalau merasa mampu untuk membayar ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan berobatan RSO ya, RSKO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1, begitu Amar keluar, belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural. Balai rehabilitasi natural. Nah, itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya. Saya waktu itu PH-nya kurasi. Nah, pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Dia harusnya, ya kan? Ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah, orang operasi sakit kan nggak mungkin sembuh langsung. Nah, harusnya dia tetaplah melapor ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh BNN atau BNP atau dokter yang dipercayakan, karena dokter-dokter
BNNP itu kan banyak praktik di luar juga. Namun,